Kenapa kamu tetap capek, padahal tidur 8 jam? Kalau saya bilang, masalahmu mungkin bukan kurang tidur. Bayangkan kamu tidur 8 jam tapi tetap lelah, sulit fokus, dan mengantuk sepanjang hari. Logikanya tidur 8 jam harusnya lebih sehat kan? Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Karena yang menentukan tubuhmu pulih, bukan cuma berapa lama kamu tidur, tapi bagaimana kamu tidur. Dan setelah bertahun-tahun susah tidur, sering terbangun tengah malam, sampai bangun dalam keadaan lebih capek. Daripada sebelum tidur, saya akhirnya menemukan beberapa hal sederhana yang ternyata mengubah kualitas tidur saya secara drastis. Dan anehnya, hampir semuanya tidak pernah saya sadari sebelumnya. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana agar waktu jam tidurmu tidak berantakan. Dulu saya berpikir tidur itu seperti tombol on dan off. Capek ya tidur. Ternyata tidak sesederhana itu. Tidur adalah proses biologis yang harus dipersiapkan tubuh jauh sebelum kepala menyentuh bantal. Masalahnya, kehidupan modern justru melakukan kebalikannya. Kita menatap layar sampai tengah malam. Kita minum kopi sore hari. Kita bekerja sambil stres, lalu berharap tubuh langsung tertidur dalam hitungan menit. Itu seperti memacu motor 100 km per jam, lalu berharap berhenti total dalam 1 detik. Tubuh manusia tidak bekerja seperti itu. Kesalahan terbesar saya dulu adalah menganggap malam hari sebagai waktu santai. Saya main HP, nonton video, scrolling media sosial. Kadang sampai lampu dimatikan pun layar masih menyala di depan wajah. Padahal cahaya biru dari layar memberi sinyal kepada otak bahwa sekarang masih siang. Otak jadi bingung, tubuh ingin tidur, tapi otak merasa masih waktunya aktif. Hasilnya, saya berbaring 1 jam lebih tanpa bisa tidur. Kemudian aku mulai melakukan satu hal sederhana. 60 menit sebelum tidur, aku berhenti melihat layar. Bukan karena tren, tapi karena masuk akal. Jika mata adalah sensor cahaya tubuh, maka mengurangi cahaya terang akan memberi sinyal bahwa malam sudah tiba. Aku mengganti waktu scrolling dengan membaca buku ringan, atau sekadar mendengarkan musik pelan. Awalnya terasa membosankan, tapi setelah beberapa hari, tubuh mulai memahami pola tersebut. Dan proses tidur menjadi jauh lebih cepat. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Semakin sering kita tidur dan bangun pada jam yang sama, semakin mudah tubuh mempersiapkan dirinya. Bayangkan tubuh memiliki jam internal. Jika setiap hari jadwalnya berubah-ubah, jam tersebut menjadi kacau. Dan itulah yang terjadi saat kita sering begadang lalu mencoba tidur normal keesokan harinya. Aku juga mulai memisahkan fungsi kamar. Dulu kamar saya adalah kantor, tempat makan, tempat nonton, tempat bermain HP, semuanya jadi satu. Akibatnya otak tidak mengasosiasikan kamar dengan tidur. Ketika saya masuk kamar, otak justru aktif. Sekarang saya berusaha membuat kamar hanya untuk istirahat. Dan ternyata efeknya cukup besar. Ini mungkin tips yang paling diremehkan. Cahaya matahari pagi, beberapa menit terkena sinar matahari setelah bangun membantu tubuh mengatur ritme biologis. Secara sederhana, tubuh jadi tahu kapan harus terjaga dan kapan harus mengantuk. Semakin jelas sinyal pagi yang diterima tubuh, semakin baik sinyal tidur yang muncul di malam hari. Setelah mencoba berbagai cara, saya sadar bahwa kualitas tidur bukan tentang trik rahasia, bukan tentang obat ajaib, bukan juga tentang tidur lebih lama, tapi tentang membantu tubuh melakukan apa yang memang sudah dirancang untuk dilakukan. Kalau saat ini kamu sering susah tidur, jangan langsung mencari solusi yang rumit. Mulailah dari hal-hal sederhana. Kurangi layar sebelum tidur. Tidur dan bangun di jam yang sama. Dapatkan cahaya matahari pagi. Dan jadikan kamar sebagai tempat istirahat. Karena terkadang perubahan kecil yang dilakukan setiap hari menghasilkan perbedaan besar dalam hidup kita.